balik lagi di channel aku, Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, mana nih yang anak IPS? Aku yakin kalian yang dulu pas sekolah waktu belajar geografi pasti sering banget kan mendengar istilah SIG, iya kan? Sistem Informasi Geografi atau GIS. Ini tuh materi yang muncul juga di soal SKB CPNS Komputer. Iya, jadi buat persiapan kalian, aku bakalan mengupas tentang materi Sistem Informasi Geografi. Jadi sebenarnya SIG itu apa sih? Terlepas dari kepanjangannya which is Sistem Informasi Geografi, sebenarnya SIG itu apa? Di hidup kita tuh emang digunakannya buat apa? Terus cara makainya gimana? Nah, buat teman-teman yang masih pusing ngapalin materi SIG dari buku doang, siap-siap deh ya. Kalau kamu nonton video ini berarti kamu lagi dalam perjalanan menuju pemahaman yang anti boring, bebas penat mengenai Sistem Informasi Geografi. Asik, yuk mari gaskan. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas mengenai perintilan SIG ini, kalian perlu tahu dulu ya, SIG itu kan kepanjangan dari Sistem Informasi Geografis nih. Definisinya itu ya dari 3 kata itu, dijadiin satu aja ya, dari kata sistem, informasi, dan geografi. Maksudnya adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang ke ruangan. Jadi, ini merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Oh iya, kalau dalam bahasa Inggris tinggal kalian balik aja ya, jadi Geographic Information System atau GIS. Udah gitu aja, simple kok analoginya. Jadi kita menggunakan suatu teknologi untuk mengolah informasi. Nah, informasi ini didapatnya dari bumi gitu teman-teman. Sampai sini paham kan? Gampang kan? Lanjut, sekarang kan kita udah tahu nih SIG itu apa. Nah, pasti kalian juga mau tahu kan sumber informasi atau data yang ada di SIG itu dapat dari mana dan penggunaannya dari mana, ya kan? Iyalah, mau pastinya ya kan? Nah, kalau gitu kalian bisa lihat di gambar komponen dan tahapan kerja di dalam SIG. Nah, dari gambar tadi kalian sekarang bisa lebih bedain dong komponen SIG itu merupakan serba-serbi yang kamu temuin selama menggunakan SIG. Sedangkan tahapan kerja itu adalah prosedur pengerjaan dan analisis data yang bisa kamu temuin dalam penggunaan SIG. Ingat ya, jadi SIG itu kan sebuah sistem. Nah, jadi ada beberapa elemen dalam penggunaannya. Jadi SIG itu bukan sebutan buat alatnya teman-teman, tapi lebih ke cara kerjanya. Terus buat komponennya sendiri itu ada 4. Seperti yang kita lihat di gambar itu ada data, hardware, software, dan brainware alias user manusia yang make. Nah, si hardware ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Sedangkan untuk softwarenya yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contohnya itu seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Oke, lanjut nih ya. Jadi di SIG tadi kan udah sempat aku kasih tahu ya teman-teman, digunakan untuk mengolah informasi atau data. Nah, kalau di SIG ini sebutan datanya itu namanya data spasial ya teman-teman. Artinya adalah data yang menggambarkan fenomena-fenomena di muka bumi. Entah itu bentukan, luas, ketinggian, dan masih banyak lagi pokoknya tentang bumi ya teman-teman. Tapi data spasial ini tuh dibagi 2 lagi teman-teman, yaitu data grafis dan data atribut. Jadi sesuai penyebutannya aja nih biar gampang pahamnya. Intinya kalau data grafis itu secara garis besar cuma 3 ya, berupa titik, garis, atau area. Kalau mau lebih keren nyebutnya ganti aja jadi dots, polyline, dan polygon.
Contoh data grafis itu misal kalau yang dots itu misalnya titik panas di Indonesia, kalau polyline misalnya jalur transportasi darat, dan kalau polygon misalnya daerah aliran sungai tertentu, biasa disingkat juga jadi DAS. Sedangkan data atribut itu intinya yang berupa tulisan, bisa berupa angka, huruf, tabel, atau diagram juga bisa. Misal contoh datanya nih angka jumlah penduduk atau angka perpindahan penduduk. Iya teman-teman, jadi data grafis atau data atribut ini kalian bisa cari datanya lewat beberapa media atau teknologi yang udah ada ya. Misal yang paling gampang kalian bisa ambil dari Google Earth. Bisa juga datanya ternyata dari hasil penginderaan jauh berupa citra atau foto fenomena yang ada di bumi. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerjanya ya teman-teman. Jadi sebenarnya cara pakai SIG itu gimana dan bisa buat apa aja sih? Kalian bisa lihat gambar tahapan kerja SIG ini dulu. Iya teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di gambar, tahapan kerjanya cuma ada 4 ya. Cuma input data, terus dikelola, terus dimanipulasi dan dianalisis, lalu jadi deh hasilnya. Bisa berupa peta atau laporan baik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Nah ini dia, akhirnya kita bakal bahas yang spesial dari penggunaan SIG ini. Jadi di tabel tadi kan tahapan analisis data kan banyak istilah asingnya ya. Istilah-istilah itu merupakan analisis yang bisa dilakukan saat kalian mengubah bentuk data yang sudah terkumpul. Tapi gak usah bingung-bingung ya, istilah-istilah itu semua sebenarnya sederhana kok cara kerjanya. Nih aku kasih tahu ya. Jadi klasifikasi itu sesuai namanya ya, cuma mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Misalnya dari data tata guna lahan bisa dikelompokkan kembali menjadi beberapa data seperti data lahan pemukiman dan data lahan perkebunan. Kalau overlay maksudnya itu penggabungan atau penumpukan data yang berbeda sehingga menghasilkan data baru. Misalnya data mengenai ketinggian tanah dan data mengenai jenis tanah dapat menghasilkan peta daerah rawan erosi apabila menggunakan analisis overlay. Ada lagi nih namanya networking. Kalau ini maksudnya adalah analisis peta yang mengaitkan data bentuk garis dan titik yang saling berhubungan. Analisis ini biasa digunakan buat berbagai bidang loh, misalnya untuk menentukan sistem jaringan kabel internet atau sistem saluran pipa air. Terakhir nih, buat istilah asingnya ada yang namanya buffering. Kalau ini maksudnya bukan baper pas lagi nonton video ya, tapi maksudnya analisis yang menggunakan area atau cakupan dari titik di daerah tertentu. Contohnya bisa digunakan kalau kita mau menentukan sejauh mana nih cakupan daerah yang beresiko terpapar asap dari kebakaran hutan di daerah tertentu. Sebenarnya ada satu lagi sih yang terakhir namanya analisis 3 dimensi atau biasa disebut 3D. Tapi aku yakin kalian udah pada paham ya kalau yang ini intinya analisis 3D bisa untuk menggambarkan suatu fenomena dengan 3 dimensi supaya pemahamannya lebih mudah karena dibantu oleh visualisasi yang lebih jelas. Nah teman-teman, sekarang kalian udah pada tahu SIG itu apa dan cara kerjanya gimana. Tapi masih ada yang kurang terjawab nih kayaknya. Jadi manfaat SIG itu buat apa aja sih? Jadi selain dari sedikit yang udah aku sebutin tadi pada bagian analisis data, SIG itu bisa memberi manfaat yang banyak sekali buat kita. Baik itu di bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan di bidang politik juga loh. Intinya SIG itu secara umum dapat digunakan untuk lebih mudah mengenali dan mendefinisikan berbagai gejala dan fenomena yang ada di bumi, baik secara alami maupun hasil dari aktivitas manusia. Oke, jadi ini ada beberapa manfaat dari sistem informasi geografis ya. Ada banyak, bisa kalian lihat. Kemudian ada juga beberapa contoh dari pengaplikasian GIS di berbagai bidang, di dalam bidang pengelolaan fasilitas, sumber daya alam, lingkungan, kemudian ada
perencanaan, bisnis, kependudukan, transportasi, telekomunikasi, militer, politik, sampai dengan perbankan dan keuangan. Ya, oke teman-teman, untuk memperdalam lagi ilmu kalian tentang materi sistem informasi geografis ini, aku udah nyiapin beberapa soal pertanyaan buat kita pelajarin dan bahas sama-sama. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Tahapan kerja dalam sistem informasi geografi atau SIG untuk menganalisis daerah rawan bencana gempa bumi secara berturut-turut adalah: A. Daerah rawan gempa bumi, overlay, peta dasar, analisis. B. Peta dasar, analisis, overlay, daerah rawan gempa bumi. C. Overlay, peta dasar, analisis, daerah rawan gempa bumi. Atau D. Peta dasar, overlay, analisis, daerah rawan gempa bumi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Peta dasar, overlay, analisis, daerah rawan gempa bumi. Jadi sebagai sebuah sistem, tahapan kerja pada SIG itu meliputi proses input data, pengolahan data, analisis data, hingga penyajian data. Tahapan untuk menganalisis daerah rawan bencana gempa bumi adalah melakukan input data berupa peta dasar seperti peta topografi dan peta tematik geologi. Kemudian pengolahan data dengan teknik overlay, kemudian analisis data, dan penyajian data berupa peta daerah rawan gempa bumi. Jadi jawaban yang benar adalah peta dasar, overlay, analisis, dan daerah rawan gempa bumi. Hal yang kedua, perangkat keras atau hardware komputer dari sistem informasi geografis yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer antara lain: A. Video printer scanner, B. Scanner CPU tape driver, C. Scanner digitizer at CD-ROM, atau D. CD flash disk printer. Iya, jadi jawaban yang benar adalah yang C, scanner, digitizer, dan CD-ROM. 3 kelompok perangkat keras yang biasa digunakan dalam SIG adalah alat masukkan data itu digitizer, scanner, keyboard, komputer CD reader, diskette reader. Terus alat penyimpan dan pengolahan data itu komputer dengan harddisknya, tape, cartridge, CD writer, dan alat penampil serta penyaji keluaran atau informasi yaitu monitor, printer, dan plotter. Selanjutnya soal nomor 3. Data digital dalam sistem informasi geografis bisa didapatkan salah satunya yaitu dari A. Data peta, B. Data statistik, C. Foto udara, atau D. Data satelit. Iya, jawaban yang benar adalah yang pilihan A ya, data peta. Jadi di sini itu data dasar yang dimasukkan dalam SIG itu diperoleh dari 4 sumber, yaitu data lapangan, data peta, pengindaan jauh, dan data statistik. Nah, data peta ini adalah data yang telah terekam pada kertas atau film, misalnya peta geologi atau peta jenis tanah yang akan digunakan sebagai masukan dalam SIG. Kemudian dikonversikan atau diubah ke dalam bentuk digital. Berikutnya soal nomor 4. Data dalam sistem informasi geografis terdiri atas data A. Poligon dan spasial, B. Spasial dan vektor, C. Spasial dan titik, atau D. Spasial dan atribut. Iya, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah yang D, data spasial dan atribut. Jadi dalam SIG itu terdapat 2 jenis data, yaitu data spasial data grafis dan data atribut atau non-spasial. Data spasial ini adalah jenis data yang merepresentasikan aspek-aspek keruangan menyangkut titik koordinat dari fenomena atau keadaan yang terdapat di dunia nyata. Data spasial ini juga sering disebut pula sebagai data posisi, koordinat, atau keruangan. Sedangkan data atribut atau data non-spasial adalah jenis data yang merepresentasikan aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Oke, kita ke soal nomor 5.
Salah satu keunggulan sistem informasi geografis menggunakan komputer yaitu A. Tidak memerlukan banyak ruang untuk menyimpan data, B. Data tidak dapat digunakan untuk analisis statistik, C. Lambat dalam mengolah data, atau D. Penyimpanan data tidak akurat. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, tidak memerlukan banyak ruang untuk menyimpan data. Jadi ada beberapa hal yang menjadi kelebihan SIG, diantaranya untuk penyimpanan tidak memerlukan ruangan yang besar, kemudian akses informasi cepat dan mudah, analisa spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layer, sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan data tidak terlalu banyak, data dapat diakses dan dibawa tanpa melihat ruang dan waktu, kemudian dapat membuat peta model lingkungan dan analisis alternatif yang potensial. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.